Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Rahmi. Di sini saya pertama ingin meminta maaf kepada teman-teman, terutama kepada ibu dosen, karena di sini saya micro teaching saya tidak seperti yang Anda perkirakan, diperkirakan karena beberapa kendala seperti seperti yang Anda ketahui. Di sini saya tidak berada di tempat asal saya lagi berada di Jakarta, dan di sini sedang menerapkan PSBB, jadi saya tidak bisa mengumpulkan anak didik yang menjadi salah satu syarat untuk terlaksananya micro teaching dan di sebuah sekolah. Saya berharap permintaan maaf saya bisa diterima oleh teman-teman, terutama ibu dosen. Tidak luput saya meminta sebesar-besarnya saran, kritikan, atau bimbingan dari teman-teman ataupun pihak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mau mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memanjatkan doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mungkin Ananda sekalian bingung ya, ibu ini siapa dan membawakan mata pelajaran apa di depan kalian? Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini kita perkenalan dulu ya Ananda sekalian. Oke, kita mulai dari siapa? Dari ibu dulu. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Nila Rahmi Matondang. Ibu berasal dari Huta Hodang Muda dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, dan ibu jurusan sejarah, berarti ibu akan membawakan mata pelajaran sejarah. Ada yang satu marga dengan ibu? Ada tunjuk tangan? Tidak ada, tidak apa-apa, karena tidak harus semarga untuk saling menghormati ya dan menyayangi. Kita adalah sesama orang Indonesia dan kita adalah saudara. Oke, sekarang ibu sudah selesai perkenalannya. Gimana kalau Ananda sekalian dulu yang perkenalan? Kita mulai dari mana? Dari depan atau dari belakang, dari samping atau dari kanan? Oke, kita mulai dari depan ya. Kepada Ananda, silakan perkenalkan nama, alamat, dan apa motivasi Anda dalam mempelajari sejarah. Baiklah, silakan. Alhamdulillah, dengan perkenalan ini semoga kita kedepannya bisa saling mengenal ya. Dan di sini ibu ada permintaan. Jika ibu sedang menjelaskan atau berbicara, ibu harapkan Ananda untuk mendengar dan jangan ada yang berbisik-bisik. Nanti jika ibu akan bertanya, ibu inginkan Ananda harus menjawab langsung ya. Oke, kan tadi di sini ibu akan membawakan mata pelajaran sejarah. Sejarah apa sih yang ada terbenam di otak Ananda jika mendengar kata sejarah? Kan sejarah ada banyak ya. Sejarah Indonesia, sejarah orang-orang terdahulu, zaman-zaman ya. Dan di mana yang paling Ananda sukai? Sebenarnya seperti ibu juga waktu masih duduk di kelas seperti di sekolah SMA seperti Ananda sekalian, ibu kalau mendengar sejarah itu pasti yang ada di kepala ibu itu orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang masih zaman-zaman sebelum ada tulisan, yang seperti ada yang kita mengatakan waktu dulu ya seperti monyet ya itu ibu yang tergiang-giang di kepala ibu kalau mendengar kata sejarah. Sama ya seperti Ananda. Oke, di pertemuan pertama kita ini sekarang kita akan belajar tentang zaman batu, karena yang ibu katakan tadi kan
yang tergeng-geng itu di kepala kita sebagai anak SMA masih sejarah-sejarah orang dahulu yang masih mengenal apa itu teknologi, apa itu yang kita kenal dengan musik, baju, gaya, apa dan lain-lainnya. Pertama kita posisikan diri Ananda nanti ke dalam yang ibu ceritakan ya. Kehidupan di zaman batu ini sangat terbalik dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Tidak ada seperti sekarang itu, tidak ada K-pop, tidak ada handphone, tidak ada televisi, dan tidak ada pekerjaan yang berteknologi lah. Oke. Pokoknya nanti posisikan cerita ibu ini Anda di kehidupan yang akan ibu jelaskan ini ya. Kita mulai ya. Bayangkan kamu terbangun suatu hari tanpa listrik, internet, uang, dan bahkan pekerjaan atau sekolah. Semua hal yang kamu kenal menghilang. Kamu tidak di kotamu saat semua listrik dimatikan, tidak berada di rumahmu sendiri. Sebab secara ajaib, kamu berpindah ke zaman batu. Zaman batu, ya itu yang ibu katakan tadi ya, zaman dimana orang itu yang kita kenal dengan praaksara, tidak ada tulisan, tidak ada buku, tidak ada internet, dan tidak ada teman yang mengenal K-pop ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya jika Anda berada di posisi saat Anda terbangun dan Anda terbangun di zaman batu? Tentu saja reaksi pertamamu adalah terkejut ya. Tapi kita lewatkan itu. Pertama, mari kita lihat sekitarmu. Ada gua tempatmu tinggal seperti keluarga. Kamu punya area tidur sendiri yang beralaskan kulit hewan. Namun kamu mungkin juga tinggal di gubuk pemilik primitif yang disanggah gading dan tulang rusuk Mahmud itu hewan seperti gajah ya, tapi adanya di waktu zaman dahulu. Dengan kulit hewan di atasnya sebagai perlindungan dari hujan. Itu seperti kita sekarang ya, seperti ini atap ini, tapi atap ini itu terbuat dari kulit, bukan dari seng gini, dari atap, dari ubin gitu, bukan. Jadi ini waktunya kamu keluar. Udah waktunya kamu keluar ya. Kamu jangan bertahan saja di gua. Kamu harus berjalan-jalan biar tahu apa itu zaman batu dan menjalani zaman batu. Tapi jangan lupa pakai pakaianmu. Zaman batu itu manusia memang primitif, tidak mengenal tulisan, tapi manusia pada zaman itu sudah mengenal pakaian. Bukan yang nyaman dan trendy dari mall ya. Dari dahulu manusia menggunakan kulit hewan. Ingat, kok bisa kulit hewan dijadikan baju ya? Gitu ya. Itu hewan yang mereka buru untuk membuat ikat pinggang sederhana dan seadanya. Agar kulit hewan tadi fleksibel, mereka harus mengunyahnya. Astaga, harus diunyah. Itu makanya kenapa orang primitif itu rahangnya gede-gede ya, itu lebar-lebar, karena mereka harus mengunyah kulit hewan untuk dijadikan baju, atap atau apa, biar tipis, biar bisa digunakan. Kalau alas kaki, para ilmuwan meyakini alas kaki baru muncul sekitar 40.000 tahun yang lalu. 40.000 tahun yang lalu. Jangan takut, kamu tak akan bertemu Mahmud raksasa. Karena manusia purba sangat cerdas dan telah mempelajari kebiasaan hewan itu. Satu-satunya cara mereka bertahan hidup ya. Oke, kita masih berada Ananda masih berada di zaman batu ya. Jangan berpikir kita masih berada di zaman batu ini. Orang-orang pada zaman batu belajar cocok tanam dan berternak pada 10.000 sebelum Masehi. Dan mereka akhirnya bisa berhenti hidup secara nomaden untuk mencari tempat berburu. Ngomong-ngomong, zaman batu dinamakan demikian karena peralatannya yang diciptakan manusia saat itu terbuat dari batu. Bukan karena zamannya batu yang hidup, tapi karena cara
peralatan yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu terbuat dari batu. Kamu tidak perlu kaget lagi dalam penjelajah waktu ini, karena kamu melihat ada gubuk lain di sekitarmu. Karena mereka adalah tetanggamu. Itu jadi orang-orang pada zaman batu hidup berkelompok dan jumlahnya 20-50 orangan lah, dan saling membantu bertahan hidup. Ananda sekalian masih bingung ya, bagaimana sih mereka berkomunikasi dan apa bahasa yang mereka gunakan untuk berbicara? Manusia berkomunikasi saat itu. Pada awal zaman batu mereka hanya memakai perlakuan atau gestur yang berbeda untuk mengekspresikan rasa, takut, gembira, dan menyatakan orang lain tentang bahaya. Lalu mereka belajar tentang membentuk suara menggunakan gigi, lidah, dan mulut. Tentu saja para antropolog tidak tahu bagaimana bahasa mereka karena tidak ada jejaknya, tidak ada kaset, tidak ada perekam suara. Jadi bagaimana para ilmuwan untuk mengatakan apa jejaknya bahasa mereka? Oh, tunggu dulu. Di zaman batu kan yang paling umum kan adalah cara berburu. Apa saja sih alat-alat berburu? Yang pertama dan yang paling primitif adalah tongkat kayu dan batu. Namun seiring waktu, manusia prasejarah membuat tombak yang ujungnya bukan terbuat dari logam, tentu saja terbuat dari batu yang bermata tajam yang diikat pada tulang yang tongkat yang panjang. Inilah adalah penemuan yang sangat penting. Orang pada zaman batu berburu mamut, kijang, beruang kutub bukan hanya untuk menjadi makanan. Hewan tersebut juga akan menghasilkan persediaan kulit yang bisa dijadikan pakaian ataupun selimut. Jika orang primitif tidak berhasil berburu, mereka akan memancing menggunakan jala dan dari kulit pohon dan rumput yang tertua yang ditemukan arkeolog pada tahun 8300 sebelum Masehi. Jadi, memancing itu bukan hanya untuk zaman sekarang ya. Orang pada zaman batu juga sudah mengetahui bagaimana cara memancing, bagaimana cara menangkap ikan. Tentu saja ikan-ikan yang dahulu itu lebih besar bentuknya daripada ikan-ikan yang sekarang. Ikan-ikan yang sekarang sekarang kecil-kecil ya. Kehidupan zaman batu tidak mudah, tetapi mereka memiliki cara untuk bersenang-senang. Wow. Zaman prasejarah juga ada cara untuk bersenang-senang ya. Bukan hanya untuk kalian saja yang bersenang-senang, tapi orang zaman dahulu juga sudah mengetahui bagaimana cara menyenangkan diri dalam lingkungan yang membosankan lah ya bagi kita sekarang. Mereka menghabiskan waktu dengan berkumpul dan bermain musik dengan seruling yang terbuat dari tulang beruang dan gading mamut. Dari yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana tanggapan dari Ananda sekalian? Masih ada yang ingin berjalan-jalan ke zaman batu? Ada yang mau ke zaman batu nggak? Mana tahu dapat jodoh loh di sana. Karena ini pertemuan pertama kita, Ibu akan meminta ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ibu minta kepada ketua kelas untuk membagi kelompok-kelompok. Ya, untuk minimal ada 10 kelompok yang beranggotakan. Kita berapa sekarang? Kita satu kelas berapa? Yang beranggotakan 5 atau 6 ya. Jadi buat kesimpulan dari zaman batu, bagaimana mereka hidup, bagaimana peralatan mereka, dan bagaimana keseharian mereka di zaman batu itu. Buat seperti yang berbentuk clippingnya. Jadi Ananda tahu apa itu jenis-jenis manusianya, disebut apakah zaman itu, dan sebagainya. Minggu depan Ibu akan kumpul ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini kita masih ada di zaman batu. Ada yang ingin bertanya lagi? Nanda? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akhiri mata pelajaran kita hari ini.
jika ada penyampaian ibu yang kurang tepat rasa Ananda sekalian, atau yang Anda ketahui tapi tidak ibu ketahui, ibu minta maaf ya, karena kita di sini bukan hanya Ananda saja yang ingin belajar, ibu juga ingin belajar dari Ananda sekalian. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.